Atik dan Muhammad Wido yang merupakan warga Kampung Tius Setiabumi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, pada bulan September 2021 yang lalu, baru saja menikahkan putri mereka yang bernama Lestiani, yang kala itu berusia 22 tahun. Lestiani dinikahkan dengan pria pujaan hatinya yang bernama Slamet yang berusia 35 tahun. Slamet sendiri adalah seorang petani asal Kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah menikah, Slamet membawa pulang Lestiani ke kampungnya. Di sana, Lestiani tinggal serumah dengan ibu mertuanya dan adik perempuan suaminya. Lantas, seperti apa kehidupan rumah tangga Lestiani dengan suaminya itu? Inilah kisah dan ceritanya. Di awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Slamet dan Lestiani berjalan biasa saja. Memang, Slamet bukanlah pria kaya raya. Slamet hanyalah seorang petani biasa, bahkan sering tak punya uang. Slamet beserta ibu dan adiknya tinggal di rumah yang sangat sederhana. Tentunya, kehidupan keluarga Slamet berbanding terbalik dengan kehidupan Lestiani semasa tinggal dengan ibu dan ayahnya. Setelah beberapa bulan menikah, mulailah terjadi percocokan antara Slamet dengan Lestiani. Percocokan rumah tangga mereka bukan hanya sekedar perihal mereka berdua saja, namun pertengkaran terjadi lantaran ketidakcocokan Lestiani dengan keluarga Slamet, khususnya sang ibu mertua. Lestiani yang merasa tak nyaman tinggal di rumah sang mertua sering pergi tanpa izin kepada Slamet. Bahkan terkadang tak pulang. Tak jarang Slamet mencari-cari istrinya untuk diajak pulang. Kehidupan rumah tangga Lestiani dan suaminya serba pas-pasan, dan juga mungkin memang Lestiani sudah tak betah tinggal di rumah sang mertua, membuat Lestiani sering merajuk. Ia pergi ke hutan sekitaran kampung tempat tinggal Slamet. Lestiani sering berada di pinggir sungai yang ada di hutan. Slamet yang sudah beberapa kali mencari Lestiani dan sering menemukan istrinya di pinggir sungai, selalu menasihatin istrinya itu agar tak berada di sana. Slamet khawatir jika istrinya itu bakal hanyut, apalagi ia tak bisa berenang. Slamet takut jika istrinya meninggal tenggelam. Bahkan, Slamet saking takutnya pernah mengikat tubuh Lestiani agar tak pergi turun ke sungai. Menurut cerita Slamet, istrinya Lestiani memiliki keanehan. Slamet tahu hal itu setelah menikah. Slamet sering mendapati istrinya itu main ke hutan sendirian. Slamet sudah berulang kali menegur istrinya itu, namun Lestiani tak peduli. Karenanya, terkadang Slamet menarik paksa istrinya untuk pulang. Saat itulah Slamet melihat keanehan istrinya. Setiap diajak pulang dari hutan, istrinya pun pasti mengamuk. Kala itu tubuh Lestiani menjadi keras, tenaganya menjadi kuat berkali-kali lipat. Menurut Slamet, istrinya itu seperti orang kesurupan. Lestiani juga sering melawan nasihat Slamet. Parahnya, jika sudah bertengkar, Lestiani tega menghina keluarga Slamet. Hingga akhirnya, Slamet pun kehilangan kesabarannya. Dan petaka buruk itu pun terjadi. Setelah 9 bulan menikah, sekitaran awal bulan Juni 2022, kala itu Slamet saat itu baru saja pulang ke rumah. Ia baru dari ladangnya. Lantas Slamet mencari-cari istrinya. Namun rupanya Lestiani tidak ada di rumah. Slamet pun pergi mencari Lestiani. Slamet akhirnya bertemu juga dengan istrinya itu. Kala itu Lestiani mengenakan baju berwarna merah muda dan legging warna hijau, sedang berada di bawah pohon mangga. Slamet menghampiri istrinya. Dia hendak mengajak istrinya itu untuk pulang ke rumah. Ia bakal mengajak istrinya pergi ke acara undangan, tapi mereka malah ribut. Yang ujung-ujungnya Lestiani menghina ibu dari Slamet. Lestiani mengatai jika keluarga Slamet merupakan keluarga miskin. Bukan pertama kalinya Lestiani menghina keluarga Slamet, terlebih sang ibu. Slamet memang sudah lama menyimpan rasa sakit hatinya pada istrinya itu. Entah bagaimana, Slamet yang jengkel kala itu kemudian menyeret istrinya ke tengah rawa-rawa kampung yang tak jauh dari muara sungai. Di pinggir sungai itulah Slamet
yang kala itu masih membawa arit, lantas menusuk perut istrinya 2 kali dan 1 kali di bagian dada. Entah saat itu Lestani masih hidup atau tidak, Slamet kemudian meletakkan tubuh istrinya itu di pundaknya. Lantas tubuh Lestani pun dibuang dengan dihanyutkan ke sungai. Pada tanggal 14 Juni 2022, siang hari menjelang sore, warga desa melihat ada mayat terapung di sekitaran sungai. Warga pun kemudian melaporkan penemuan mayat itu ke Polres Tulang Bawang. Dibantu Basarnas, TNI Angkatan Laut dan Satpol Arit setempat, mayat pun berhasil dibawa ke darat pukul 8 malam. Mayat itu berjenis kelamin wanita. Lantas, petugas kemudian membawa mayat tersebut ke Puskesmas Gedung Kaya Jitu untuk otopsi. Sementara itu, warga memberi informasi kepada petugas jika ada istri dari warga kampung setempat yang sudah beberapa hari tak pulang. Terakhir kali wanita itu bertemu warga, wanita itu bercerita jika hendak menemui suaminya. Setelahnya wanita itu tak pernah pulang. Berbekal keterangan warga, petugas pun melakukan penyidikan. Tepat tanggal 16 Juni 2022, 2 hari setelah mayat ditemukan, polisi memanggil warga dari kampung Tiu Setiabumi yang bernama Muhammad Kasim. Kasim kala itu disuruh memeriksa kondisi mayat. Apakah benar jika itu anak perempuannya yang sudah hilang beberapa hari? Dari tanda fisik ditemukannya bekas luka bakar knalpot di betis kaki sebelah kanan. Kemudian bentuk wajah dan baju terakhir yang dipakai mayat tersebut. Kasim mengenalin jika itu putrinya yang baru saja 9 bulan menikah. Polisi lantas mendatangi rumah Slamet, namun ia tak di rumah. Polisi semakin yakin jika Slametlah yang sudah membunuh Lestiani. Pengejaran pun dilakukan. Di hari yang sama, malam harinya, Slamet pun ditangkap di kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang. Diduga Slamet hendak kabur. Slamet pun mengakui bahwasannya ialah yang telah membunuh istrinya itu. Saat ditanyai petugas apa alasan Slamet hingga tega membunuh istrinya, pria itu mengaku ia sakit hati karena istrinya sering menghina sang ibu. Slamet juga menitipkan permohonan maafnya kepada petugas untuk orang tua Lestiani. Sementara itu, Atik sang ibu mengaku awalnya ia tak tahu jika anaknya itu sudah meninggal, sampai akhirnya dia diberitahu oleh tetangganya. Atik yang terlihat masih sangat berduka dengan terseduh-seduh menceritakan tabiat anaknya itu. Ia bercerita jika almarhumah adalah anak penurut dan santun, jadi tak mungkin ia tega menghina ibu mertuanya. Malah menurut cerita anaknya, almarhumah saat menikah sering tak diberi uang oleh suaminya. Sebab itulah ia sering pergi dari rumah karena kecewa. Slamet kini dituntut pasal 338 KUHP atau 351 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.